kita mulaikan ibadah kita, kita langsung berdoa. Kita tenangkan pikiran dan hati kita masing-masing. Semoga Tuhan yang menyertai setiap kita yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, dan semoga apapun yang kita jadi hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur saat pada malam hari ini, di mana kami bisa bertemu bersama teman-teman seiman, sama teman-teman rekan pelayanan kami. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Itu juga buat malam hari ini Tuhan, melalui Zoom, biarlah Engkau memberkati setiap kami. Dan begitu juga buat hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan, kiranya Engkau yang selalu menyertai setiap kehidupan mereka. Yang baik, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan amin. Pujian kita ya. Seringku tak mengerti. Silakan. Aku sudah buka.
Hari yang kami lalui bahkan sepanjang hari ini kami menyertai kami bisa melakukan persekutuan kami pada sama teman-teman yang ada dalam NGEG yang ini semua oleh karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan. Tuhan, kami akan lebih bersuka cita, lebih mau memuji-memuji dalam tahun setiap dalam kami selalu menyembah Engkau, haleluya bersama. Shalom. Shalom. Sukacita pada alasan Amin. kita yang mengatakan Tuhan. Amin. 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 Semua kita bernyanyi ya.
Haleluya. Haleluya. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang di-sharingkan oleh hambanya kepada kita saat pada malam hari ini. Dan ya, kami serahkan kepada hambanya yang akan maju. Buat hambanya yang menyampaikan, Tuhan kami persilakan waktu dari tempat. Baik. Kita terlebih dahulu kita berdoa, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji, yang kami anggungkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini lagi Bapa. Tuhan, kami boleh berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu pada malam hari ini, yang dimana Tuhan, kerinduan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kerinduan kami juga Tuhan, kami mau belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu banyak keterbatasan, dan hamba-Mu percaya bahwa Engkau yang memakai hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu, tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu, dan Engkau yang berkata-kata lewat mulut bibir hamba-Mu, firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, biarlah memberkati kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita pada malam hari ini. Shalom. 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 Ya. Jelas ya suara saya di sana? Jelas. Amin. Jelas banget. Ya. Jelas ya. Ya. Teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita boleh berkumpul kembali di mana yang sudah kita adakan pada malam hari ini, yaitu ibadah komsel yang sudah kita adakan pada malam hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan atau pemuda-pemudi, kita masalah tidak pernah lepas dalam setiap kehidupan kita, ya. Masalah itu jangan berkata ketika kita hidup dalam Tuhan kita senang-senang saja, kita selalu ada sukacita, kita selalu gembira, bahagia, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita dekat kepada Tuhan, masalah tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, ya. Mungkin pada malam hari ini kita banyak masalah yang kita hadapi, ya. Mungkin banyak pergumulan hidup kita pada malam hari ini. Saya tidak tahu hati teman-teman pada malam hari ini
mungkin bergumul dalam perkuliahannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarga. Mungkin banyak hal yang kita gumulin saat ini. Yang dimana pada malam hari ini kita belajar bersama-sama untuk merenungkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini, yang dimana Rasul Paulus yang menguatkan kita pada malam hari ini. Mari kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, firman ini ya tidak asing lagi bagi kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah dapat semuanya teman-teman? Amin. Amin. Ya, kalau sudah dapat semuanya, saya akan bacakan untuk kita pada malam hari ini. Saya ambil satu ayat yang untuk kita pada malam hari ini. Kita belajar dalam firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Teman-teman, Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Amin. Amin. Ya. Perlu kita pahami bahwa Paulus mengatakan hal tersebut bukan karena dia tidak mengalami penderitaan atau tidak mengalami masalah dalam setiap kehidupannya dia, dalam pelayanannya dia. Sebaliknya, di dalam pelayanannya memberitakan Injil, Paulus seringkali menghadapi masalah atau bahaya yang dia hadapi pada saat itu. Dia juga dia mengalami kelaparan, kehausan, disiksa di penjara, dirampok, bahkan dianiaya. Nah, Paulus menderita bukan karena melakukan kejahatan. Nah, dia menderita demi Injil dan demi orang-orang yang tidak dikenalnya. Nah, meski demikian, Paulus menganggap semua hal yang dia alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatannya. Nah, saudaraku, ini loh dalam surat Paulus ini bahwa dikatakan ternyata pencobaan yang kita saat itu adalah pencobaan biasa dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat Paulus memiliki respon ya dalam setiap masalah dalam kehidupannya dia, karena Paulus menyadari bahwa roh yang tinggal di dalam dia jauh lebih besar daripada segala masalah yang dia hadapi. Paulus menyadari bahwa di dalam Kristus dia lebih dari pemenang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, pasti kita memiliki pergumulan atau masalah yang kita hadapi. Saya beri tema untuk kita pada hari ini, Allah tahu kita sanggup. Amin. Nah, Allah tahu kita sanggup. Dalam arti bahwa Allah tahu kemampuan kita dalam setiap menghadapi setiap masalah. Dan saya memberikan 5 hal cara pandangan kita yang benar untuk melihat masalah yang kita alami, yang kita hadapi saat ini. Yang pertama yaitu dikatakan di ayat 13 ini, pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa ya. Artinya bahwa setiap masalah yang ada dalam biasa untuk setiap kita yang hidup di dunia ini, setiap manusia pasti ada masalah. Nah,
Kalau kita tidak memiliki masalah, itu orang yang tidak hidup lagi atau orang yang mati, ya. Dia tidak memiliki masalah lagi. Tapi selagi kita memiliki nafas kehidupan, masalah selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, selagi kita hidup pasti kita mengalami yang namanya masalah. Nah, sampai dari kita lahir dan sampai kita saat ini, masalah selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang biasa menghadapi masalah, ya. Ketika kita memandang bahwa masalah kita adalah hal biasa, maka beban masalah tersebut dalam pikiran kita akan ringan untuk menghadapinya. Nah, yang dimana Rasul Paulus ini dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Mungkin bagi Paulus bahwa masalah itu masalah biasa dalam setiap kehidupannya dia. Nah, kita tahu apa yang dialami Paulus pada saat itu dalam pelayanannya dia. Nah, pada malam hari ini untuk kita sebagai anak Tuhan, kita tidak seperti Paulus loh, yang dimana dia banyak penderitaan yang dia hadapi. Nah, tidak pun sebesar itu masalah yang kita hadapi saat ini. Ya, saya mau ajak teman-teman yang dimana bahwa jangan kita menaruh masalah itu di depan mata kita. Coba kan kalau kita menaruh sebuah kertas di depan mata kita, pasti kita tidak melihat semuanya yang ada di depan kita. Hanya kita melihat sebuah kertas yang ada di depan mata kita. Artinya bahwa kita hanya memandang kepada masalah yang ada. Ya, kita hanya memandang kepada masalah yang ada, ya. Hanya dengan kita bahwa kita berkata saya doang yang banyak masalah. Nah, saya aja yang banyak masalah, saya aja yang banyak pergumulan, ya. Mungkin saat ini kita banyak pergumulan kita dalam pelayanan kita, apakah bahkan pun dalam teman-teman kita, satu pelayanan dengan kita, satu kerja dengan kita, kita memiliki masalah di situ. Nah, kita lihat bahwa itu sebuah proses dalam setiap kehidupan kita, yang dimana dengan adanya masalah kita makin dewasa lagi, makin kita dikikis, semakin kita dewasa lagi dalam Tuhan lewat orang-orang yang di sekitar kita semakin dewasa, ya. Kita semakin dewasa untuk menanggapi setiap masalah yang ada, bahkan orang-orang yang di sekitar kita, bahwa kita memiliki kedewasaan di dalam itu. Pada malam hari ini saya ajak teman-teman, ketika kita memiliki masalah, katakan dalam hati kita masing-masing bahwa masalah itu adalah masalah biasa, tidak masalah yang besar, karena masalah itu dia akan selesai ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua yaitu yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita menghadapi masalah, kita perlu ingat bahwa masalah tersebut tidak melebihi kekuatan kita sendiri, ya. Dikatakan bahwa masalah itu tidak melebihi kekuatan kita loh. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dia tidak memberikan masalah itu di luar batas kekuatan kita. Tetapi dia tahu tidak melebihi kekuatan kita, ya. Ketika kita menghadapi pergumulan atau masalah, Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi karena Tuhan tahu kapasitas kita, atau Tuhan tahu kemampuan dalam setiap kehidupan kita, ya. Seperti kalau saya punya masalah dalam maksudnya seperti dalam pelayanan dan menghadapi orang-orang yang dimana yang tidak sesuai kita inginkan, tapi itu Tuhan tahu bahwa kita
kita bisa melewati semua itu, kita tidak kekuatan kita sendiri. Tuhan tahu, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mendewasakan kita lagi. Nah, kita saat ini kita ada yang sebagai guru, ada yang pelayanan, dan kita juga kalau di sekolah minggu kita selalu mengajarkan anak-anak sekolah minggu. Kalau kita saat ini kita mengajar, ketika kita mengajari murid, pasti kita sudah memberikan materi untuk mereka, dan ketika mereka ujian pasti kita tahu memberikan soal itu, kita tahu batas kemampuan mereka, bahwa mereka mampu untuk menjawab setiap soal yang kita berikan kepada mereka. Nah, Tuhan juga tahu ketika kita menghadapi masalah, Dia tahu sebatas kemampuan kita. Dia tidak memberikan kemampuan itu, masalah itu lebih dari kekuatan kita, tetapi Dia tahu batas kemampuan kita. Nah, karena kenapa? Ini adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini teman-teman, bahwa di mana masalah itu tidak melebihi kekuatan kita sendiri, ya. Jangan saat ini mungkin kita ketika kita memiliki masalah, kita kadang-kadang kitanya ya kita membesar-besarkan masalah tersendiri, bahkan pun memikirkannya pun begitu kita mendalaminya masalah itu. Tapi sebenarnya itu Tuhan memberikan masalah itu, Dia tahu sebatas mana kekuatan kita, kemampuan kita dalam sebuah masalah yang kita hadapi saat ini. Mungkin dalam penyakit yang Tuhan izinkan bagi kita, Tuhan tahu bahwa penyakit itu Tuhan sembuhkan. Bahkan dalam setiap masalah pergumulan hidup kita, Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu, Tuhan tidak membiarkan masalah itu saja, tapi Tuhan akan menyelesaikannya dengan kita. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan dekat dengan kita, dan Dia akan menolong kita dan membuka jalan untuk kita. Nah, yang ketiga yaitu sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu sendiri. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita menghadapi masalah atau pergumulan, kita perlu memandang kesetiaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dikatakan di sini bahwa Allah setia. Nah, Allah setia loh kepada kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah setia kepada Allah? Nah, itu dia persoalannya saat ini. Ini perlu pertanyaan untuk kita. Meskipun kita melihat orang itu luar biasa loh dalam memimpin pujian, luar biasa loh dalam menyampaikan firman Tuhan, belum tentu kalau dia setia sama Tuhan. Nah, itulah pertanyaan dalam kehidupan kita, ya. Yang dimana pada malam hari ini bahwa dikatakan Allah setia ke kita, ya. Allah setia kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita tergeletak ketika kita memiliki masalah. Dia selalu menopang kita. Dia selalu menggendong kita. Nah, jangan ya kita ya sebagai pemuda-pemudi, jangan hanya kita kepada pacar kita, setia, ya, bukan hanya setia kepada pacar. Nah, kita utamakan dulu deh, kita setia sama Tuhan. Nah, akan juga Dia setia nanti sama kita, ya. Saya sih nggak ada pacar. Amin. Ya, jangan kita hanya setia untuk orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga kita. Saya setia loh kepada keluarga saya, kepada sahabat saya, bahkan orang yang paling aku sayang. Tapi di mana pada malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kita
yang bagaimana kita juga setia kepada Allah, ya. Jangan hanya kita setia kepada orang yang kita kasih saja, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah itu setia kepada kita dan kita juga harus setia kepada Allah. Nah, dikatakan bahwa Allah itu juga dia selalu menepati setiap janjinya bagi kita. Nah, serta Allah setia pada orang yang berharap kepadanya. Nah, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan juga dia menepati janjinya. Ya, saya tidak melarang kita ya, kita berharap kepada manusia, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi terkadang manusia mengecewakan loh, yang salah. Manusia itu selalu mengecewakan. Karena kenapa? Manusia itu penuh keterbatasan. Ya, manusia punya keterbatasan. Tetapi yang selalu setia adalah Allah kita. Amin. Ya. Ya, saya percaya bahwa pada malam hari ini saya juga belajar. Saya belajar pada malam hari ini ya gimana firman Tuhan mengajarkan saya bahwa saya harus setia kepada Tuhan. Karena yang selama ini bahwa saya bilang saya setia kepada keluarga saya, kepada orang tua saya tidak membiarkan orang tua saya sedih melihat saya di perantauan. Saya tidak mau orang tua saya itu memikirkan saya dengan sikap saya di perantauan. Tetapi yang dimana kita juga harus setia kepada Allah, ya. Kita mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita menyerah, ya. Kita pegang terus, jangan pernah kita menyerah. Kita pegang terus janji Allah dan terus berharap kepadanya, ya. Karena kita muda-mudi ya, kita nggak ada yang udah orang tua di dalam ini. Kita masih muda-mudi ya, masih muda-mudi. Meskipun saya lebih maksudnya umur saya lebih tua dari untuk kita semua, tetapi yang dimana kadang-kadang kita kebanyakan kita berharap kepada seseorang. Nah, ketika harapan itu tidak terkabulkan, apa yang terjadi? Jadi saya tidak perlu tidak menjelaskan lagi. Jadi kita mengerti sendiri arti itu, ya. Ketika kita harapan itu tidak tercapai, apa yang terjadi? Putus asa, kecewa, menangis kalau perempuan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkar janjinya, ya. Kalau kita terus hidup di dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah mengingkar janji, dia tidak pernah tidak menempati apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Dia selalu memberikan harapan yang terbaik untuk kita. Amin. Ya, amin. Baik teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimana juga kita melihat orang-orang yang setia di dalam Alkitab ya, dalam Perjanjian Lama, yang dimana Ayub. Ya, kita mengetahui Ayub, ya. Kita mengetahui bahwa Ayub itu orang yang saleh, ya. Ayub orang yang saleh, yang setia kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupannya dia? Dia memiliki masalah besar dalam kehidupannya dia. Apakah dia meninggalkan Tuhannya? Apakah dia marah? Tidak, dia tidak marah. Bahkan istrinya pun marah kepadanya dia. Dia berkata bahwa masa kita menerima yang baik-baik saja kepada Allah? Nah, yang artinya bahwa
masalah pun juga ada dalam kehidupan kita, kita bersyukur, ya. Jangan kita bersyukur ketika kita bersuka cita, ketika kita mendapatkan sesuatu, baru kita bersuka cita. Tetapi ketika kita memiliki masalah, langsung patah semangat, langsung tidak mau ikut ibadah lagi, langsung jauh, langsung menyerah, tidak mau tahu lagi. Nah, sesuka hati kita. Tetapi saya mau katakan untuk kita pada malam hari ini, ketika kita memiliki masalah, kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita terus berseru kepada Tuhan. Kita terus melihat masalah itu dengan cara pandangan yang benar kepada kita. Bahwa dikatakan tadi bahwa dalam tema kita bahwa Allah tahu kita sanggup untuk menghadapi setiap persoalan atau masalah dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang keempat yaitu pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, jadi teman-teman, tadi ketika kita memiliki masalah, pergumulan hidup yang begitu berat, yang ibaratnya yang tidak bisa kita angkat lagi ya, ibaratnya kalau barang. Tetapi dikatakan di sini Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, setiap masalah yang terjadi selalu ada solusinya. Nah, kita memiliki masalah itu pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan solusi dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika kita hidup dalam Tuhan, teman-teman, ketika kita memiliki masalah, kita tidak masalah itu tidak maksudnya akan diselesaikan oleh Tuhan, ya. Masalah itu selalu Tuhan selesaikan. Meskipun ada masalah lagi yang kita hadapi, tetapi masalah yang satu itu Tuhan sudah selesaikan bagi kita. Yang dimana Dia membuka jalan keluar. Dia adalah solusi dalam setiap masalah kita. Nah, apa yang kita butuhkan dalam hal itu? Nah, kita membutuhkan yang namanya kesabaran dan ketabahan untuk kita menemukan jalan keluar dari setiap masalah kita yang kita hadapi saat ini. Nah, Allah tidak pernah mengizinkan masalah terjadi tanpa memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Nah, Dia selalu memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita menghadapi masalah dalam setiap kehidupan kita. Mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin ada teman-teman kita yang menjengkelkan, susah dibilang, susah diatur, banyaklah, ya. Tetapi lewat disitulah Tuhan akan memproses hidup kita. Lewat disitulah Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita, ya. Dimana ketika Tuhan mengizinkan masalah ada, kita semakin dibentuk, semakin diproses, semakin kita semakin menjadi bejana yang indah, ya. Semakin semakin kita naik level di dalam Tuhan, ya. Kita tidak berjalan di tempat, tapi kita semakin iman kita semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan jalan keluar, nah kita terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika Tuhan menyelesaikan setiap masalah kita, kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan, ya. Kita lupa dengan Tuhan yang sudah membuka jalan bagi kita, yang sudah memberikan solusi. Tetapi mari pada malam hari ini kita belajar terus dalam firman Tuhan ini, yang dimana Tuhan itu Dia selalu memberikan jalan keluar bagi kita, dan kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau Dia sudah memberikan jalan keluar bagi kita dalam setiap masalah kita yang kita hadapi. Kita seperti Daud, ya. Daud yang dimana dia juga banyak pergumulan. Nah, dikatakan bahwa Daud itu adalah orang yang bergaul dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, ya. Dengan dekat dengannya, dengan lewat doanya kepada Allah, ya. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan,
kita menaikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, dan yang terakhir yaitu sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, artinya bahwa Allah mengizinkan pergumulan tersebut ada karena Allah tahu setiap orang yang diizinkannya mampu menanggungnya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa Allah tahu teman-teman dan saya, Allah sanggup setiap masalah yang kita hadapi saat ini, ya. Ya, di mana Paulus mengalami pergumulan yang berat dalam pelayanannya dia. Tetapi ia dapat menuliskan di dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan, bahwa percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi segala masalah, perkara, persoalan dalam setiap kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia tidak pernah membiarkan kita dalam setiap masalah yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ketika kita diizinkan menghadapi masalah, yakini bahwa kekuatan Allah akan diberikannya bagi kita, dan sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, jadi pada malam hari ini yang dimana ketika kita memiliki masalah, dikatakan bahwa kita dapat menanggung semua itu karena Allah adalah memberi solusi bagi kita. Dia selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, apa juga yang kita lakukan? Karena dikatakan di dalam firman-Nya bahwa dikatakan bahwa masalah itu adalah masalah biasa dalam setiap kehidupan kita, dan dikatakan juga dia tidak melebihi kekuatan kita sendiri, dan dikatakan sebab Allah setia kepada kita. Nah, teman-teman, kita ingat kembali dalam firman Tuhan ini bahwa Allah setia dalam kehidupan kita, ya. Dia selalu memberikan solusi dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah jalan keluar dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita pada saat ini, ya. Mungkin teman-teman ada yang kuliah, mungkin banyak hal lah, sebagai anak kuliahan. Saya juga sudah pernah kuliah, ya. Saya juga banyak pergumulan saat itu dengan ekonomi keluarga terbatas dan banyak hal. Tapi saya hanya mengandalkan Tuhan, ya. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Bahkan pun teman-teman, waktu itu saya masih kuliah, saya mempunyai tempat weekend itu tidak seperti teman-teman saya yang lain, yang dimana mereka itu mendapatkan gimana ya, perhatian dari tempat pelayanan dan lain sebagainya. Tapi saya ketika saya pelayanan itu punya weekend udah jauh, jauh, dan berapa kali naik angkot, sekali 2 kali angkot, tapi begitu jauh, dan di dalam itu jemaatnya sedikit, ya, bisa 1, 2, 3 dengan Bapak Gembala, saya, dan ada bendahara. Dan saya mendapatkan dibilang ya PK, ya itu hanya secukup ongkos saya sendiri. Nah, dalam artinya bahwa saya berkata, ya kita sebagai anak kuliahan, ya, apalagi kita hidup di asrama, ya mungkin saya tidak tahu teman-teman, saya sendiri mengalaminya, yang dimana sebagai manusia akan khawatir, akan bingung, akan bimbang, ya saya membutuhkan ini dan itu. Saya juga tidak mengandalkan lagi dengan keluarga saya, dengan orang tua saya. Jangan sedikit meminta uang, ya. Tetapi saya mau belajar bahwa saya berkata bahwa Tuhan akan mencukupkan semua ini, meskipun ini berat dalam kehidupan saya. Ini adalah sebuah masalah yang saya hadapi pada saat itu. Intinya
Kalau saya pergi pelayanan itu pergumulan besar dalam setiap kehidupan saya, ya. Dan ketika saya melihat teman-teman saya, terkadang miris loh teman-teman, miris banget hati saya. Saya bilang, oh Tuhan, mereka seperti ini. Dan saya, ya udahlah. Tapi saya menguatkan diri saya sendiri. Nah, tetapi yang dimana bahwa itu juga sebuah masalah dalam kehidupan saya. Ya, saya tidak tahu kalau teman-teman saya bahwa itu hal sepele untuk mereka, tetapi untuk saya pribadi itu adalah sebuah masalah dalam kehidupan saya. Nah, kadang-kadang kan kalau saya pergi weekend, saya pakai ongkos apa lagi Tuhan? Nah gitu. Nggak apa-apa kalau dekat, boleh jalan kaki ya. Kalau ini susah jalan kaki begitu jauh. Tetapi itu adalah sebuah pergumulan dalam setiap kehidupan saya. Sebuah masalah. Dan belum lagi selesai masalah yang lain. Dalam perkuliahan, dalam banyak hal. Tapi saya mengingatkan firman Tuhan ini mengingatkan saya yang dimana bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jadi dalam firman ini bahwa dimana mengajarkan saya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Ya, firman ini bahwa katakan Arlis, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, Arlis, Allah setia dengan kamu. Ya, jangan menjadi beban dalam hidup kamu dengan apa yang kamu alami saat itu. Nah, jadi teman-teman, saya belajar terus. Saya tetap bersyukur meskipun itu begitu berat dalam kehidupan saya pada waktu itu. Nah pada malam hari ini teman-teman, itulah pengalaman yang saya hadapi. Itulah masalah dalam kehidupan saya ketika saya hidup di asrama, ketika saya pergi weekend. Nah, untuk kita pada malam hari ini, ketika kita memiliki masalah, menghadapi sebuah masalah, bahwa harus cara pandang kita yang benar untuk memandang sebuah masalah. Katakan bahwa masalah itu yang ada di dalam diri kita masing-masing adalah masalah yang biasa. Ya. Dan tidak melampaui atau tidak melebihi kekuatan kita sendiri. Dan dikatakan bahwa Allah tetap setia kepada kita, ya. Dan Dia juga memberikan jalan keluar bagi kita sehingga kita dapat menanggung semua masalah yang kita hadapi pada saat ini, ya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan itu, jangan kita berkata bahwa hidup di dalam Tuhan itu, mengikuti Tuhan itu enak-enak, tidak, ya. Belum lagi ketika kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, itu juga sebuah masalah dalam kehidupan kita, ya. Pasti kita memiliki bahwa jangan-jangan saya ditolak ketika kita memberitakan Injil, ya. Jangan sampai saya dihajar, dimarahi, diusir, diapai. Itu juga masalah dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang dimana bahwa percaya kita menyerahkan semua kepada Tuhan, ya. Dikatakan bahwa Allah setia kepada kita, ya. Dan ketika kita terus mengiring Tuhan dalam setiap kehidupan kita, membawa seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Intinya jangan kita berpatokan dengan masalah yang kita hadapi, tetapi kita melihat Tuhan kita yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Jadi teman-teman, firman Tuhan ini pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap firman Tuhan pada malam hari ini, selalu memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita, untuk menghadapi keadaan yang kita tahu saat ini, ya. Begitu banyak keadaan-keadaan yang kita tahu, penyakit yang ada, jangan pernah kita putus asa menyerah, tetapi kita taruh pengharapan kita dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, akan memampukan kita dalam setiap masalah yang kita hadapi saat ini.
Jadi demikian jauh firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, Roh Kudus memeterai dalam setiap kehidupan kita, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada baik teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yang dimana pada malam hari ini ya Tuhan, Tuhan mengajarkan kami dalam firman-Mu bahwa yang dimana ketika kami menghadapi cobaan dalam kehidupan kami, biarlah kami mengatakan dalam kehidupan kami adalah masalah itu adalah masalah biasa dan tidak melebihi kekuatan kami sendiri, bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau adalah solusi dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap masalah yang kami hadapi, dan sehingga kami Tuhan mampu untuk menanggung setiap masalah itu yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Oh, WL-nya lagi keluar, teman-teman. Jadi karena WL-nya udah keluar, jadi saya alihkan sendiri, saya ambil alih. Kalau ada kesaksian dari teman-teman dari firman Tuhan, dipersilakan. Sekalian juga pokok doanya. Haleluya, shalom, selamat malam. Shalom. Shalom, selamat malam. Ini bisa kabar di Jebongnya deh, Bah? Ya, sehat, Bah? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Haleluya. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersekutu bersama lewat persekutuan rohani ini dengan Tuhan. Dan saya percaya kita malam hari ini juga senantiasa boleh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Arlis Ulu. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas firman yang telah diseringkan bagi kita pada malam hari ini. Juga saya bersyukur dan terima kasih atas kesediaan Bang Edison Gule telah bergabung dengan kita di tengah-tengah kita saat malam hari ini. Terima kasih Kak Edison sudah bergabung dengan kami. Ya. Karena dalam persekutuan kami ini ya boleh kita juga dibekali setiap kebenaran firman Tuhan maupun dalam penyembahan Tuhan, walaupun WL malam hari ini ya tidak bersama-sama dengan kita sampai selesai. Saya kurang tahu apa penyebabnya, tetapi saya percaya adalah kemungkinan besar karena jaringan atau apa, tidak ada pemberitahuan ya. Sekali lagi untuk firman Tuhan sangat luar biasa, di mana kita diingatkan pada malam hari ini bahwa bagaimana kita tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan, sebab masalah-masalah problem dalam kehidupan kita sekalipun berat atau seberat apapun itu Tuhan sudah tahu, seperti yang sudah kita dengar saat malam hari ini bahwa kita sanggup ya. Tuhan tidak mengizinkan, membiarkan kita sampai kita jatuh tidak bisa berdaya lagi, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi kita melalui firman Tuhan, melalui teman-teman sebaya kita, melalui orang-orangnya di sekitar kita. Itu cara-cara Tuhan untuk kita bisa lepas dari berbagai problem masalah yang selalu kita hadapi sehari-hari. Dan saya percaya firman Tuhan saat malam hari ini diberkati kita saat malam hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pelayanan Karlis dan ya
Karlis terus diberkati oleh Tuhan. Oke, sebagai pokok doa saya minta Amin. juga dukungan doa ya dari teman-teman di mana abang sulung saya yang ada di perantauan saat ini sedang keadaan sakit. Jadi saya kurang tahu apa sumber penyakitnya. Ya intinya dia sakit, muntah-muntah darah begitu sampai tinggal kurus. Jadi saya minta dukungan doa supaya abang saya yang sulung di perantauan tetap sehat dan kami juga bisa ketemu, karena kan sudah berat, sudah puluhan tahun ya, mungkin puluhan tahun, karena kami ketemu dulu itu cuman sejak saya SD. Jadi sejak saya SD itu pun kami ketemu dulu itu karena dia mau balik ke kampung halaman untuk jual tanahnya yang sudah warisan ya, sudah dia dapat dari orang tua. Nah jadi kami ketemu di situ. Habis itu sampai sekarang kami belum pernah ketemu. Jadi saya juga rindu dan juga abang saya rindu untuk ketemu, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan yang terbaik. Ya itu saja pokok doa saya. Kalau yang lain seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Yahoo. Shalom Yahoo. Baik, terima kasih untuk Kak Fasuhi. Lanjut kepada teman-teman yang lain. Persilakan. Siapa yang berdoa ya? Boleh. Kak Indah yang Kak berdoa. Erli, Kak A. Kak Bukan Kak Arli. Karlis Arli. yang berdoa. Oh, minta tolong untuk didoain program puasa dan kakak sulung saya di hari Minggu ini, nanti berangkat mereka dari Nias menuju ke Jakarta. Dan kedua, biar tanggal 26 nanti acara pernikahan kakak semoga terlaksana, karena keadaan seperti ini banyak kali hambatan yang sudah kita rencanakan bisa gagal. Tapi itulah yang saya minta, biar rencana ini rencana Tuhan yang terjadi. Itu aja. Amin. 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 Terima kasih untuk Pak Edison. Dia belum didoain ya, sama-sama ya. Iya, nanti didoakan aman itu. Bagi teman-teman yang lain yang mau bersaksi dan pokok doanya bisa dilanjutkan lagi. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Teman-teman sangat bersyukur pada saat ini juga. Firman Tuhan, jangan dulu kali mengajarkan atau mengingatkan saya juga pada malam hari ini. Firman-Nya sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin dalam keadaan pada saat ini setiap masalah ya yang selalu saya hadapi pada saat ini juga menguatkan saya kembali bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan juga teman-teman semuanya, karena Tuhan memberikan suatu penderitaan atau suatu pencobaan dalam setiap kehidupan kita itu tidak melebihi kekuatan kita sendiri. Yang artinya bahwa tidak yang tidak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Nah, tapi pada malam hari ini mengingatkan saya kembali setiap masalah yang selalu saya hadapi, penderitaan ataupun cobaan, itu bukan berarti kita menjadi mundur kepada Tuhan, tetapi itu meningkatkan iman kita semakin dekat lagi kepada Tuhan. Karena Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan Amin. kita sendiri. Ya. Terima kasih kepada temannya telah menyampaikan kebenaran firman-Nya yang selalu menguatkan hati saya, karena saya juga dalam keadaan bermasalah keluarga. Nah, ini hanya saya pribadi yang tahu itunya lah. Kita pencobaan mungkin ini menguji saya semakin dekat lagi kepada Tuhan. Itulah. Haleluya. Ya Yesus. Ya. Amin. Pokok doanya buat kesehatan orang tua, terlebih-lebih khusus buat mama.
biar Tuhan memberikan pemulihan secara total. Biar Tuhan memberikan pemulihan secara total. Terus berdoa buat adik saya yang tahun ini mau melanjut kuliah. Biar Tuhan memberikan jalan keluar dan lain yang kami butuhkan. Ya, mungkin masuk STT masih ada toleransi karena masih sekuler yang nggak ada apa-apanya. Biar Tuhan berikan jalan keluar bagi keluarga saya dan semua dan yang kami butuhkan. Biar Tuhan yang membukakan jalan. Amin. Itu saja. Terima kasih. Shalom. Shalom. Amin. Pasti Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih untuk Kak Vivi. Tetap semangat. Kita percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Makasih. Semangat sekali Pak Edison lihat Kak Vivi ya. Amin ya Tuhan, amin. Oh ya. Amin. Ya, Yesus. Amin. Kita ketawa dulu teman-teman. Kamu kita semangat banget loh. Iya, karena suara Kak Indah, makanya dia semangat loh Kak. Susah ya. Baik, mumpung karena waktu sudah mau mendekat, kayaknya tidak ada lagi atau masih ada. Kayaknya ada mahasiswa baru. Siapa mahasiswa baru? Oh iya ya, Kak Jaya ya. Oh iya. Ayo, Dengan hormat kami minta kepada Kak Jaya bisa memperkenalkan diri kepada kita semua. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Siap. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam Pak. Malam. Malam Tadi- bang, malam bang. Tadi saya terlambat. Nama panggilan saya Diaya. Asalnya ya saya di Selausa, Kabupaten Selatan. Saat ini saya sedang menyelesaikan studi di Malang, yang kalau nggak ada halangan nanti mungkin bulan November akan selesai sudah. Kasih banyak buat Capiti yang sudah sudah itu bergabung ya, informasinya maksudnya ya sama Capiti itu kuliah ya, katanya saya tanya-tanya sama Capiti nggak, tapi boleh gabung nggak, katanya boleh banget, nggak apa-apa, yang penting bergabung di mana supaya kita ini tetap setia di dalam Tuhan, dalam hidup ini hari semakin banyak yang berubah. Mungkin Senin saya balik ke Malang. Saat ini saya tinggalnya di Kota Belik. Ya, saya pelayanan di sini. Akhirnya juga Tuhan menolong semuanya. Ya. Tapi saya sangat diberkati oleh Tuhan tadi bahwa kita ini, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Amin. perkenalannya. Kembalikan kepada Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Kak Jaya yang telah memperkenalkan diri. Hambanya. Selamat datang Kak di channel kita. Kiranya kedatangan Kakak menjadi berkat untuk kita semua. Saya rasa cukup ya, nggak ada lagi. Kepada Kak Adi untuk info kita. Ya, sama Ya, baik. Karena tidak ada, kita kita berdoa teman-teman. Kita tutup dalam doa. Ya.
tetap semangat ya. Amin. Baik, kita berdoa teman-teman. Kita akan menaikkan setiap pokok doa yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih cinta kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Begitu besar penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih segala aktivitas yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kepada kami. Dan ampunilah kami Tuhan, jika ada kesalahan kami sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Tuhan, dalam pikiran kami, dalam hati kami Tuhan, bahkan pun kami menyakiti hati sesama kami lewat perkataan kami. Tuhan, kami mohon ampunilah kami, kuduskanlah kami, sucikanlah kami, layaklah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap firman-Mu yang selalu menguatkan kami, yang selalu memberkati dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa buat saudara kami, saudara kami Fa'a, abang sulungnya ya Tuhan, yang dimana sedang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan setiap segala penyakit yang dia alami saat ini ya Tuhan. Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupannya dia. Engkau jamah oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Penyakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati keluarganya di sana, memberikan kekuatan, sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus saat ini juga berdoa untuk saudara Edison, yang dimana kakaknya juga yang akan mau ke Jakarta. Ya Tuhan, biarlah semua acara yang dilaksanakan biarlah berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalamnya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai, memberkati setiap acara yang dilaksanakan pada saatnya nanti. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Tuhan Yesus, berdoa untuk saudari kami Vivi, ya Tuhan, Engkau berkati juga anak-Mu ini dalam setiap pergumulannya, dalam kesehatan. Berdoa untuk mamanya yang ada di kampung. Ya Tuhan, berikan kesehatan selalu. Segala penyakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan segala penyakit yang ada di dalam kehidupan mamanya. Dan berdoa untuk adiknya ya Tuhan, yang dimana juga akan melanjutkan studinya ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini juga bergumul dengan dana yang dibutuhkan. Ya Bapa yang baik, kiranya Engkau juga membuka jalan keluar. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber jalan keluar dalam setiap pergumulan keluarga saudari kami Vivi saat ini. Kami serahkan semua ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Bahkan kami semua pada malam hari ini yang sudah hadir, ya Tuhan, berikan kesehatan selalu untuk kami. Biar kami terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dalam setiap apapun yang kami hadapi. Biarlah kami tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dan berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir bersama dengan kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan selalu untuk mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bahkan juga ibadah kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Terbungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.